Selamat pagi, Shalom. Oke, bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan dan kemurahannya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bahkan terima kasih kepada Tuhan Yesus buat kesempatannya masih berikan kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan kepada Ibu Asrama yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa tahun belakangan ini orang-orang mulai sadar pentingnya kesehatan, apalagi ditambah kemarin virus corona sempat naik, ya, sempat buat orang banyak takut, buat orang banyak cemas, banyak orang takut untuk keluar, ya, cemas akan kesehatan, cemas akan bukan kesehatan doang, bukan cuma kesehatan, bahkan keuangan, bahkan pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana akan melakukan semuanya itu? Banyak orang takut dengan kesehatan mereka, bagaimana keadaan mereka. Banyak orang juga karena saking sadarnya akan kesehatan ini, ya, banyak orang rela kalau lihat di Instagram ataupun media sosial lainnya, banyak artis-artis mulai giat untuk berolahraga, bahkan bikin vlog YouTube olahraga supaya sehat, ya. Jadi akan pentingnya kesadaran akan kesehatan mulai saya rasa mulai menaik, mulai meningkat karena situasi pandemi, ya. Namun di balik itu semua, ya, kita sadar tubuh kita terbagi bukan karena sekedar hanya jasmani doang, tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, tapi kita sadar bahwa dalam diri kita ada bagian lain juga, yaitu rohani kita. Tubuh kita sehat, tubuh kita misalnya nggak sakit, ya, tubuh kita sehat, kita bisa berjalan, kita bisa olahraga, kita bisa lari, kita bisa balapan lari sama teman kita bisa main futsal segala macem, ya, kita bisa main bola. Tapi apakah keadaan rohani kita sudah sehat itu? Nah, oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus ayat yang pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-17. Kitab Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Ayat pertama sampai yang ke-17. Nanti di ayat yang ganjil akan dibacakan oleh kaum pria, ayat yang genap akan dibacakan oleh kaum perempuan. Sudah menemukannya semua? Amin. Amin. Namun sebelumnya saya akan membacakan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yakni orang lumpuh disembuhkan dan Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kaum laki-laki, 1, 2, 3. Kemudian sudah beberapa hari waktu Yesus sedang di Kapernaum, kesiralah bahwa dia di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang datang kepada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sudah terbuka mereka menemukan di tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah, "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalan?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini ada manusia berkuasa mengampuni dosa,
berdosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu akhirnya Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkata mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bersama-sama, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema sembuh. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema sembuh. Sembuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menjadi sehat kembali, ya, dari sakit, dari sebuah penyakit yang diderita. Itu namanya sembuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di mana kesembuhan menjadi dambaan semua orang yang sedang sakit, baik itu yang sakit ringan bahkan sampai yang berat, ya. Nggak enak mengalami sakit, nggak enak mengalami kelemahan tubuh. Semua orang pengen sehat, semua orang pengen sembuh supaya dapat menjalankan setiap aktivitas yang mereka biasa laksanakan. Bagaimana kalau sakit, ya, kerjanya berbaring di tempat tidur, ya, butuh bantuan orang, bahkan disuapin, ya, dimasakin, cuciin baju, ya. Bahkan mungkin gak enaknya takutnya ngerepotin orang. Oleh sebab itu perlu kita pahami arti sembuh di sini, penyakit di sini, ya. Penyakit di sini bukan cuma penyakit yang kita alami karena kelemahan tubuh. Penyakit yang perlu kita sadari betul-betul bahwa kita semua di sini adalah orang penyakitan. Ya, kita sehat di sini semua kayaknya. Tapi kita semua di sini orang penyakitan, orang berdosa. Ya. Oleh sebab itu, sembuh menurut Markus 2 ayat 1 sampai 17, hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang penting untuk kita perhatikan di sini, ya. Itu yang pertama, menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus sadar bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita sadar setiap harinya kita butuh Tuhan. Siapa di sini nggak butuh Tuhan? Kalau ada yang nggak butuh Tuhan, udah hebat berarti. Semua orang butuh Tuhan. Jangan anggap bisa sendiri, jangan anggap pintar karena saya pintar, karena saya kuat, karena saya hebat, saya nggak butuh Tuhan. Ya. Kita harus sadar kita semua butuh Tuhan. Kita semua penyakitan, kita semua berdosa. Kalau orang sakit nggak butuh dokter, kalau orang sakit nggak butuh firman Tuhan, bahkan nggak butuh Tuhan, ya, percuma, nggak bakal sembuh. Namanya orang sakit butuh obat, butuh dokter, butuh tabib, ya. Sadari, kalau orang nggak sadar dirinya kelemahannya di mana, sakitnya di mana, ya, bahkan nggak mau ngaku, ya. Untuk ngaku sadar tuh, pura-pura sehat, pura-pura sembuh gitu, pura-pura sehat, pura-pura baik-baik aja tuh enak nggak ya? Padahal hati ini rapuh gitu kan. Oke, sadar bahwa kita ini semua penyakitan. Mungkin
eh, sakit kita mungkin beda-beda. Ada yang mungkin biasa aja, ada yang sedang, bahkan ada yang parah. Ya, sakit. Ya di sini garis bawahi sakit ini sadari kita bahwa adalah orang berdosa gitu. Ya. Ada yang kebiasaan kita, kebiasaan buruk, negatif, kebiasaan berdosa kita, ya. Ada yang biasa aja, ada yang sedang, ada yang parah. Ya semua orang sama aja, mau parah, mau sedang, mau ini. Ya kita semua sakit, karena dosa. Ya. Kita harus sadar di sini kita butuh Tuhan ketika kita berdosa. Bayangin aja, ya. Orang sakit bisa ngurus dirinya sendiri, ya kan? Repot nggak? Pasti repot. Ngurus dirinya sendiri, makanan dia sendiri, ya. Terus kebutuhan dia sendiri, apa-apa macam-macam sendiri. Padahal lagi sakit, ya. Repot. Bahkan kalau sakitnya berat, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jangankan untuk ngurus diri, untuk ngurus yang makanan dan sebagainya, macam untuk bangun aja susah. Jadi jangan anggap ya kayak server sebelah karena anggap dirinya bisa padahal dirinya penyakitan, kayak nganggap dirinya bisa melakukan segala sesuatunya dengan semaunya sendiri, dengan usahanya sendiri, padahal nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, bahwa terkadang juga kalau kita sadar bahwa kita semua butuh Tuhan, kita semua yang sakit, kita ini perlu sembuh, ya. Jangan nganggep bahwa kayak misalnya di sini aja lah contohnya. Kadang-kadang kita kesel kan, misalnya kehilangan sesuatu, ya sering mungkin kehilangan sesuatu di asrama, atau mungkin anaknya jahil, ataupun mungkin klepto segala macam gitu kan. Kadang-kadang kita kesel gitu kan, ini barang kok hilang, misalnya pas tadi segini, kok lama-lama padahal pakai sendiri kok cepet banget habis gitu kan. Atau mungkin kehilangan barang kan, pasti kita kesel. Bahkan kita sering ngomong, ini gimana sih, katanya sekolah teologi gitu kan, tapi kok kayak gini gitu kan, tapi kok barang pada hilang. Namanya sekolah teologi, sekolah rohani, tapi kok ada aja yang kayak gini, ambil barang orang, ngomongin orang, ya, berantem sama teman, mungkin kesel sama teman, kok ada kayak gini. Mungkin berpikir bakal kesel dulu namanya kayak gini. Tapi sadari balik lagi, kita semua di sini bukan orang-orang suci. Kita semua di sini penyakitan, cuy. Lagi tadi ada yang parah, ada yang sedang, ada yang biasa aja. Jadi jangan nganggap ya ketika di sini, ketika udah sampai di sini nganggap semuanya ini orang rohani, sehat-sehat semua. Enggak. Di sini semua penyakitan. Bahkan kebanyakan sekolah teologi itu kayak bengkel. Orang-orang nggak beres semua, yang perlu diketokin satu-satu, yang penyok-penyok, yang bengkok-bengkok, bahkan kudu dilas, dibakar biar melepuh, biar gampang dibentuk. Ya, yang nganggap di sini semua orang suci semua. Sadar bahwa kita ini penyakitan, kita butuh Tuhan, ya. Kita nggak bisa sembuh dengan usaha kita sendiri. Kita masih butuh orang lain. Bahkan yang paling penting kita butuh Tuhan. Ya. Jadi kemudian yang berikutnya, hal yang perlu kita perhatikan, ya, sembuh menurut Markus 1 ayat yang ke-1 sampai ayat 17. Yang berikutnya adalah datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami sebuah kelemahan tubuh, ya, kita mesti datang kepada siapa? Kalau lagi sakit, datang kepada siapa? Dokter. Datang kepada dokter, kepada orang yang ngerti kesehatan, orang istilahnya yang bisa nyembuhin lah.
Ya paling ini ya dokter lah. Gimana kita mau sembuh, ya kan? Kalau kita nggak datang kepada Tuhan. Di ayat yang pertama tadi, di ayat yang pertama yang tentang orang lumpuh disembuhkan itu, ya, kan dia mengalami kelemahan tubuh karena dia nggak sehat, ya. Dia sadar, dia menyadari itu, dan akhirnya dia datang kepada Tuhan. Tapi dia nggak mampu bawa dirinya sendiri, makanya dia butuh teman-teman dia. Makanya dia butuh orang lain. Tapi bagaimana supaya sembuh? Ya, orang-orang itu datang kepada Tuhan. Orang sakit itu datang kepada Tuhan supaya sembuh. Oleh sebab itu, barang siapa yang saat ini ingin sembuh dari setiap penyakit, dari setiap dosa-dosa mereka, dosa-dosa kalian, dosa-dosa saya, kita semua harus datang kepada Tuhan. Kita semua harus dijamah Tuhan. Kita nggak bisa nyembuhin, menjamah diri kita sendiri. Sakit kita di mana? Sakit kita bukan cuma di jasmani doang, tapi rohani kita sakit semua. Oleh sebab itu, sedikit demi sedikit kita mau sembuh. Ya, datang kepada Tuhan. Percaya dan terima kesembuhan itu pada hari ini. Terima kesembuhan jasmani dan rohani. Terima pengampunan dosa itu lewat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan datang bukan untuk orang benar, Tuhan datang untuk orang berdosa. Sadari, jangan kayak orang-orang Farisi ini, ya, dia nggak sadar akan dosanya, dia kayak nggak butuh Tuhan, dia malah cari-cari kesalahan, dia nggak sadar dengan dirinya sendiri. Dia nggak sadar bahwa dirinya adalah orang penyakitan, orang-orang berdosa, ya. Kayak nggak butuh pengampunan dosa. Karena apa? Tuhan Yesus mungkin memang berat diterima oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu, karena logika mereka dengan Tuhan mungkin nggak masuk ke dalam logika mereka, gitu. Karena menurut mereka adalah Allah itu ya Allah yang suci, Allah yang agung, gitu. Kenapa harus menjadi manusia? Bahkan kenapa ketika Allah menjadi manusia, ketika mereka nggak ngerti gitu kan, manusia, Yesus yang adalah firman itu dapat mengampuni dosa, mereka kayak nggak terima. Bahkan Yesus kayak dianggap sudah menghujat Allah di situ. Padahal kalau kita sadari, ya, kayak kemarin kita belajar penginjilan, ya, mentor kita bilang kan, gampang mana bilang dosa-dosa orang-orang di luar sana diampuni, ketimbang kita suruh mereka sembuh dari setiap sakit penyakitnya, sembuh dari masalahnya. Gampang mana? Gampang untuk bilang dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa setiap kita diampuni. Lebih gampang menginjil ketimbang kita harus bilang kamu bakal sembuh kamu, sembuh sini. Lebih gampang ngomong, ya. Jadi di sini datang kepada Tuhan, koreksi. Jangan jadi orang yang istilahnya pengen benar sendiri. Karena pengen benar sendiri, akhirnya nyari kesalahan orang lain. Bahkan kalau orang lain buat kesalahan itu nggak buat kesalahan itu dicari-cari. Tapi kalau nggak buat kesalahan, buat yang benar, boro-boro kebenarannya itu dipuji gitu. Kalau kesalahan itu, waduh, salah satu aja, ya kan? Kayaknya menghujatnya pintar gitu. Nah jadi saudara-saudariku yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita semua di sini orang sakit, orang yang berdosa. Kita pengen sembuh. Bagaimana caranya sembuh? Ya tadi itu kita harus sadar bahwa kita ini sakit. Pernah nonton nggak mungkin yang tukang cukur sama
Itu yang di tukang cukur itu dibilang kayak gini, kata tukang cukur sama langganannya lah gitu kan, dibilang gini sama, tapi kebetulan orang yang ke tukang cukur ini ya, ke tukang pangkas ini itu kayak nggak percaya sama Tuhan. Ini bilang kayak gini, kalau Tuhan ada, kenapa kok banyak orang sakit, ya kan? Banyak orang jahat, banyak orang istilahnya nggak beres, gitu kan? Kenapa? Kalau ada Tuhan, kenapa kok ada? Kalau ada Tuhan, kenapa semua orang mengalami hal-hal kayak gitu, gitu kan? Mana? Katanya ada Tuhan. Kata si siapa? Yang langganannya ini, bukan tukang cukurnya. Yang mau dicukur ini, kata pelanggannya. Yang seperti itu kan. Nah, di situ akhirnya si tukang pangkas ini mikir, gimana cara jelasinnya ya ke siapa? Ke langganannya ini. Akhirnya ketika dia merenung keluar, dia melihat ada mas-mas ya, mas-mas gondrong ya, mas-mas gondrong di depan dekat tukang tempat pangkasnya dia. Akhirnya dia punya ide, akhirnya dibawa masuk si mas-mas gondrongnya ini. Terus dia bilang gini, bang, mungkin kalau ini ya, bang, di dunia ini nggak ada tukang cukur, nggak ada tukang pangkas itu namanya. Loh, kata siapa siapa yang bilang dengan? Lah ini buktinya ada orang gondrong kan, banyak orang gondrong di dunia ini. Nih buktinya salah satunya nih. Akhirnya si pelanggan ini bilang, itu karena dia nggak datang ke tukang cukur. Nah akhirnya di situ dia bilang, itu dia masalahnya. Kita semua orang sakit, kita ini semua orang berdosa, gitu kan? Kenapa ada Tuhan? Kenapa kalau ada Tuhan banyak orang sakit, banyak orang berdosa, banyak orang yang mengalami broken heart, broken home atau sebagai macam apa? Sebagai macamnya itulah banyak ya. Ya itu. Karena kita nggak datang ke Tuhan. Kita nggak menyadari bahwa kita ini gondrong kan, bahwa kita ini gondrong, ya. Kita nggak mau ke tukang pangkas, kita nggak mau ke tukang cukur. Bagaimana kita mau rapih rambutnya kan, kalau kita nggak ke tukang pangkas, ya. Kalau kita nggak ke tukang cukur, bagaimana kita mau sembuh kalau kita nggak datang ke dokter? Bagaimana mau diampuni dosa kita kalau kita nggak datang kepada Tuhan, kita nggak mau percaya kepada Tuhan akan cara pengampunan dosa ini, ya. Jadi itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita semua harus sembuh dari setiap kebiasaan kita, dari setiap hal-hal yang nggak baik dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita harus sadar, kita harus datang kepada Tuhan. Baik, itu saja renungan kita pada pagi hari ini.